wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja piloting 3. Perkenalkan, nama saya Suci Mulyati SPD. Saya adalah guru di SDN Impres Cenggu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan piloting 3 LPPK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2474835232. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Ke depan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bu Guru. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kita pimpin doa. Siap, gerak. Saat sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabban wa bil islam madinah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih semangat, kita akan menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya. Tifal pimpin di depan untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Najwa Siti Safwa, hadir. Raisa, siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Oke. Sebelum memulai pembelajaran untuk lebih semangatnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semuanya sudah siap untuk belajar? Sekali lagi kita ice breaking, tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Siap? Ada yang masih ingat hari kemarin kita belajar apa? Pancasila. Pancasila itu ada berapa? Nah, coba sebutkan Tifal. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua Naila, Salsabila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 Dania. 4 Dani Putra. 5 yang terakhir Tisa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu simbol Pancasila dari 1 sampai 5? Simbol sila ke-1 apa? Terus simbol yang kedua apa? Simbol yang ketiga? Simbol yang keempat? Banteng. Simbol yang kelima? Adi dan Kak? Berarti pembelajarannya kemarin sudah mengerti. Hari ini kita akan belajar tentang norma dan aturan. Norma aturan itu ada 3 aturan yang ada di sekolah, yang ada di rumah, dan di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat memahami aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Sekarang Ibu Guru bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti kita akan, untuk lebih jelasnya, Ibu Guru akan menayangkan video aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekarang perhatikan dengan sama video yang Ibu Guru tampilkan. Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib di rumah dan di sekolah. Kira-kira kalian tahu tidak aturan itu apa sih? Nah, aturan itu adalah petunjuk atau perintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi, tujuan aturan itu dibuat adalah agar hidup kita akan menjadi lebih tertib, lebih disiplin, dan lebih teratur. Nah, setiap tempat memiliki aturan, baik di rumah maupun di sekolah.
Pertama-tama kita akan membahas tentang tata tertib atau aturan yang ada di rumah. Tahu tidak, yang buat aturan di rumah siapa sih? Iya, betul. Yang membuat aturan di rumah itu adalah ayah dan ibu. Perhatikan contoh aturan di rumah berikut ya. Yang pertama, meminta izin kepada orang tua sebelum bepergian. Jadi, misalnya kalau kalian ingin pergi bermain atau berangkat ke sekolah, sebaiknya kalian izin terlebih dahulu kepada orang tua agar orang tua kalian tidak bingung mencari. Kemudian contoh yang kedua adalah merapikan tempat tidur sesudah bangun tidur. Nah, kalau kalian bangun tidur, langsung rapikan tempat tidur kalian ya, supaya kamar kalian tetap rapi dan nyaman untuk kalian tempati. Contoh yang ketiga adalah menonton televisi di luar jam belajar. Nah, apabila kalian sedang belajar, sebaiknya televisi dimatikan dulu ya, agar kalian bisa tetap fokus belajar. Selanjutnya, contoh keempat adalah merapikan kembali mainan setelah bermain. Jadi, setelah kalian bermain, sebaiknya langsung dirapikan agar rumah tetap terlihat rapi, nyaman, dan apabila kalian ingin bermain lagi, kalian tahu tempat menyimpan mainan tersebut. Contoh selanjutnya, mencuci piring setelah makan. Nah, setelah kalian makan, sebaiknya langsung kalian cuci piringnya supaya dapur terlihat tetap bersih dan rapi. Dan contoh terakhir adalah menggunakan telepon genggam atau HP sesuai dengan keperluannya. Yang kita tonton adalah aturan di rumah. Tadi sudah dijelaskan apa itu aturan. Ibu guru mau bertanya dulu. Apa itu aturan? Kalian? Aturan adalah petunjuk atau perintah yang dibuat oleh suatu tempat. Petunjuk atau aturan yang dibuat di suatu tempat. Nah, tadi itu adalah aturan yang ada di rumah. Yang pertama, aturan yang ada di rumah. Aturan yang pertama apa? Izin kepada orang tua sebelum bepergi. Siapa di sini yang selalu minta izin kepada orang tua kalau mau pergi di luar rumah? Semua pasti minta izin agar orang tuanya tahu di mana tempatnya pergi. Terus yang kedua, aturan di rumah yang kedua apa? Merapikan tempat tidur sesudah bangun tidur. Siapa di sini atau sering merapikan tempat tidurnya sesudah bangun tidur? Semua mengerjakannya. Sesudah bangun tidur itu merapikan tempat tidur agar apa? Agar kita merasa nyaman. Terus yang aturan yang ketiga apa? Nonton televisi di luar jam belajar. Agar apa? Agar
keperluan. Ada yang punya telepon genggam? Ada. Digunakan untuk apa saja? Menelpon. Untuk keperluan yang penting. Jadi karena aturan ini apakah semua dikerjakan? Dikerjakan. Tadi aturan di rumah ini dibuat oleh siapa? Orang tua siapa? Ibu. Berarti sudah paham tentang aturan di rumah. Sekarang kita akan menyaksikan video tentang aturan yang ada di sekolah. Anak-anak, jadi itu tadi adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Apakah contoh aturan tersebut sama dengan aturan di rumah kalian? Pasti ada ya. Jadi, aturan-aturan yang telah dibuat bersama anggota keluarga harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dengan kalian. Jika kita mematuhi aturan yang telah ditetapkan bersama keluarga, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan baik, damai, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke tata tertib atau aturan di sekolah. Jadi, selain menaati aturan di rumah, kita juga harus menaati aturan di sekolah. Karena dengan menaati aturan di sekolah, kalian akan menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Aturan di sekolah tidak boleh dilanggar, karena kalau dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah tiba di sekolah tepat waktu. Jadi, kita tidak boleh terlambat ke sekolah ya. Kalau terlambat artinya kita melanggar aturan. Baik, contoh yang kedua adalah mengenakan seragam sekolah yang rapi dan bersih. Di sekolah kita ada beberapa seragam. Jadi seragam tersebut kita pakai pada hari-hari tertentu. Misalnya pada hari Senin, semua siswa memakai baju merah putih. Terus hari Selasa memakai batik. Lalu hari Rabu memakai merah putih, Kamis batik, dan hari Jumat semua siswa memakai baju pramuka. Kemudian untuk seragam olahraga dipakai pada saat ada pelajaran olahraga. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah mengerjakan tugas sekolah sampai selesai. Contoh yang keempat, bermain dan makan pada saat jam istirahat. Kemudian menjaga kebersihan, rukun dengan teman, tertib melaksanakan sholat berjamaah, dan masih banyak lagi contoh lainnya terkait aturan di sekolah. Nah, video tadi tentang aturan yang ada Di sekolah. yang ada di sekolah itu siapa yang buat? Guru dan Sekolah, guru, dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Coba baca Putra yang nomor 1, aturan yang ada di sekolah itu apa? Tiba di sekolah tepat waktu. Tiba di sekolah Tepat waktu. semuanya. Kira-kira agar tiba di sekolah tepat waktu apa yang dilakukan? Bangun pagi agar tepat waktu datang ke sekolah. Datang ke sekolah jam berapa? Supaya tepat waktu. Tiba di sekolah itu jam berapa? Jam 7.00 itu kita sudah berada di sekolah. Di sekolah. Tifal yang nomor 2, aturan yang di sekolah yang nomor 2. Mengenakan seragam sekolah yang rapi dan bersih. Hari Senin kita memakai apa? Merah putih. Kemudian Senin Selasa kita menggunakan merah putih. Putih. Kalau hari Rabu Kamis di sekolah kita menggunakan apa? Menggunakan batik. Kalau hari Jumat Sabtu kamu. Terus yang nomor 3, Raisal baca aturan di
ulangi ice breaking sekali lagi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Sudah bisa dilanjutkan? Sudah. Masih semangat? Masih. Nomor 4, coba Naila Salsabila baca aturan yang nomor 4 yang ada di sekolah. Bermain dan makan saat jam istirahat. Bermain dan makan saat jam istirahat. Supaya apa? Supaya tidak terlambat konsentrasi. Supaya kita bisa konsentrasi agar pembelajaran tidak terganggu. Misalnya saat pembelajaran berlangsung, ada siswa atau kalian bermain, konsentrasi tidak belajarnya? Tidak konsentrasi. Misalnya saat kita belajar, kita sambil makan, apakah kita konsentrasi? Tidak konsentrasi. Itulah saat bermain dan makan itu dilakukan pada saat jam istirahat. Saat di dalam kelas kita konsentrasi untuk belajar. Nurdania, nomor 5, baca aturan yang ada di sekolah. Menjaga nomor 5. Menjaga kebersihan Teman dan tertib sekolah. Coba sama-sama yang nomor 5 baca. Bagaimana menjaga kebersihan yang ada di sekolah kita? Buang sampah sembarangan, kemudian sesudah makan apa? Ada apa lagi? Menjaga kebersihan itu tugas siapa? Tugas siapa saja menjaga kebersihan? Semua yang ada di lingkungan sekolah, baik itu guru, siswa, dan penjaga sekolah. Itu menjadi tugas kita bersama. Yang selanjutnya, rukun dengan teman. Bagaimana kita bisa rukun dengan teman? Tidak memilih teman, apalagi? Tidak menghargai teman, toleransi, apalagi? Menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Kemudian apa lagi agar rukun dengan teman? Agar rukun dengan teman apa lagi? Saling tolong Saling tolong menolong. menolong. Bagaimana kalau saling tolong menolong itu apa contohnya? Contohnya apa? Membagi makanan kepada teman yang tidak mampu membeli atau yang tidak punya makanan. Dan apa lagi? Contoh saling tolong menolong bersama teman. Bermain bersama atau meminjamkan ballpoint atau buku kepada teman. Selanjutnya tertib saat sholat. Di sekolah kita ada waktunya untuk sholat bersama. Kapan waktunya? Atau saat pulang sekolah. Yang perempuan membawa apa? Terus yang laki-laki? Selanjutnya kita akan menyaksikan video. Semoga kalian bisa menjadi anak yang taat aturan ya, agar hidup kalian bisa lebih teratur dan disiplin. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Itulah tadi aturan yang ada di rumah dan di sekolah. aturan yang ada yang dipelajari tadi harus kita taati. Selanjutnya, sebelum kita menyaksikan video yang ada di lingkungan masyarakat, kita ice breaking dulu. Fokus konsentrasi. Konsentrasi. Biar aku
Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Gaya banget kamu, Ra. Ya dong. Terus gimana? Terus gimana tuh? Wah, uang. Wah, rezeki. Ini, Ra, coba lihat. Asik. Yeay, jajan. Ya. Dulu. Siapa tahu uang ini ada yang punya. Ada yang punya. Kalau ditaruh sini, berarti yang punya jangan mau kali Kak. Hanya dibuang. Ngarang. Mana ada orang buang uang sih, Ra. Mungkin orang itu nggak tahu kalau uangnya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang jatuh. Boleh deh kita tunggu. Ini. Kalau kita kan udah nungguin mama nih. Terus dari tadi nggak ada orang yang ngaku kehilangan uangnya. Kita beli minum dingin aja yuk. Wah, dengar nggak? Bang Cendol, sini beli. Dosa tahu. Dosa. Lara nggak dosa kok. Kalau Lara dosa, kamu saya juga ikutan dosa. Tadi kan juga ikut minum es cendolnya Lara. Ayo. Dosa kan cuma minta sedikit. Jadi nggak dosa. Ini kamu. Enak aja. Lara juga dosa. Tadi uang kembalian cendolnya mana? Enggak, enak aja. Yang pertama kali lihat uangnya kan juga kamu, bukan Nusa. Ayo. Kak Nusa. Kak Nusa nih. Astagfirullah, ini pulang sekolah malah ribut-ribut. Yang satu ngambek, yang satu lagi nangis. Ada yang bisa jelasin ke Uma? Ini kan tadi Rara jadi cendol, bayarnya pakai uang. Tapi Kak Nusa juga minum cendolnya kan. Terus sisa uangnya diambil Kak Nusa buat sedekah pakai uang. Pakai uang apa? Kok dia? Nusa jadi takut dosa. Nusa sedekah pakai uang yang dapat nemu di jalan. Uang nunggu di jalan. Iya, Uma. Iya Uma. Tadi pas pulang sekolah, Lara nemuin uang. Terus Kak Nusa bilang kita harus tungguin. Siapa tahu pemiliknya nyariin. Tapi karena nggak ada yang nyari, jadi dipakai jajan. Sama sisanya Nusa masukin ke kotak amal. Sudah lihat. Kira-kira dosa nggak, Uma? Kalian sudah pastikan saat itu nggak ada pemiliknya kan? Dosa itu perbuatan melanggar perintah atau hukum Allah. Contohnya meninggalkan sholat, menipu, mencuri, berbohong. Itu termasuk dosa, sayang. Lara nggak bohong kok Uma. Beneran. Itu Uma mau bukan nyuri. Nah, kalau itu insya Allah tidak termasuk dosa. Insya Allah si pemilik uang yang hilang tadi
juga kebagian pahala karena sudah disedekahkan. Tuh kan. Alhamdulillah. Tadinya uangnya udah mau dijajarin semua tuh. Rara takut dosa deh. Maafin Rara ya Allah. Kalau nanti nemu uang lagi, Rara jajain teman-teman aja. Ya dapat pahala. Sama aja kali buat jajan juga. Iya, sama saja. Wah, ada uang. Oh iya, sedekahin aja deh. Rara, kamu tadi lihat uang Anusa nggak? Kayaknya tadi jatuh dekat sini deh. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video yang ada di lingkungan masyarakat. Dari video yang ada di lingkungan masyarakat tadi, apa yang bisa kita petik? Apa yang kita dapatkan? Tidak mengambil milik orang lain. Dan apa? Dan tidak mengambil jika bukan punya kita. Nah, guru mau bertanya dulu ini. Dari ketiga aturan tadi, aturan yang ada di rumah itu apa saja? Satu-satu. Yang kedua, membersihkan atau merapikan tempat tidur. Cuci piring selesai. Merapikan kembali mainan setelah bermain. Apa lagi? Menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Yang disebutkan tadi aturan yang ada di mana? Yang ada di rumah. Yang harus kita apa? Taati. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup lebih baik di dalam lingkungan rumah bersama anggota keluarga. Sekarang aturan yang ada di sekolah tadi ada berapa? Apa saja coba sebutkan? Waktu, apa lagi? Terus apa lagi? Sekolah sampai selesai, apa lagi? Jangan bawa. Iya, bermain dan makan saat jam istirahat. Yang terakhir, menggunakan seragam sekolah sesuai aturan. Terus yang ada di lingkungan masyarakat tadi apa? Hal positif yang bisa kita ambil. Lalu tolong menolong. Jujur. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tadi Ibu Guru sudah bagi menjadi 5 kelompok. Sekarang kerjakan bersama temannya atau diskusikan bersama teman-temannya. Kerjakan sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi, aturan yang ada di rumah, di sekolah dan masyarakat. Nanti Ibu Guru akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan.
bisa bertanya sama ibu guru? Ada yang merasa kesulitan saat mengerjakannya? Akan dilanjutkan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Siap-siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang sudah selesai? Ada yang masih menulis jawabannya? Kerjakan dulu sampai selesai. Semuanya sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, siapa kelompok yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikannya di depan? Siapa? Ifal, maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Orang untuk membacakan hasil kerjanya. Yang lain, perhatikan temannya membacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang beranggotakan nama saya Tifa dan anggota saya Malin, Tifa, dan Sumani.
Setiap keluarga memiliki aturan. Lengkapilah kalimat berisi contoh aturan di rumah dari penggunaan kata pada kotak. A. Sebelum bermain dengan teman, kita harus izin kepada orang tua. B. Sampah di kamar sebaiknya buang ke tempat sampah. C. Saat dinasihati ayah, kita harus mendengarkannya. D. Handuk basah sebaiknya dijemur di luar rumah. 2. Berilah tanda centang untuk tanda tertib sekolah. Berilah tanda siram untuk yang bukan tanda tertib sekolah. A. Memakai seragam sekolah benar. B. Menjaga kebersihan kelas, tanda centang. C. Menggunakan banyak perhiasan ke sekolah, tanda siram. D. Meminta izin guru kelas sebelum ke kamar mandi, tanda centang. Sekarang nomor 3. Tulislah manfaat jika kita melaksanakan tata tertib di sekolah. A. Tiba di sekolah, tepat waktu. Manfaat: menciptakan kesimpulan dan sikap tanggung jawab. B. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Manfaatnya: melatih disiplin, menjadi orang yang dapat dipercaya. C. Jalan di kantin pada jam istirahat. Manfaatnya: meningkatkan semangat dan konsentrasi dan memberikan energi tambahan. 4. Apa hubungan untuk pelanggaran aturan berikut? Hubunglah pelanggaran dengan sanksi yang akan diterima. Meletakkan seragam kotor di sembarangan tempat. Dinasihati ibu. Terlambat mengembalikan buku perpustakaan. Membayar denda. Berjalan melewati tetangga tanpa mengatakan permisi. Dinasihati tetangga. Terlambat datang sekolah. Dinasihati guru. Sekian dari bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompoknya Alia, maju. Semua nanti akan mempresentasikannya. Dibantu untuk perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dan diskusi kami. Ada kelompok saya, Lia, Lila, Raisa, dan Fatia. Nomor 1. Sebelum bermain dengan teman, kita harus izin kepada orang tua. B. Sampah di kamar sebaiknya dibuang ke tempat sampah. C. Saat dinasihati ayah, kita harus mendengarkannya. D. Handuk basah sebaiknya dijemur. Nomor 2. Berilah tanda centang untuk terbentuk sekolah. Pada siang untuk mengubah terbentuk sekolah. A. Memakai seragam sekolah. Benar. B. Menjaga kebersihan kelas. Benar. C. Menggunakan banyak perhiasan ke sekolah. Salah. D. Meminta izin guru kelas sebelum ke kamar mandi. Benar. Nomor 3. Tulislah manfaat jika kita melaksanakan tata tertib ke sekolah berikut. A. Tiba di sekolah tepat waktu. Manfaatnya: menciptakan kedisiplinan. B. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Manfaatnya: melatih disiplin, menjadi orang yang dapat dipercaya. C. Dedikasi pada jam istirahat. Manfaat: meningkatkan semangat dan konsentrasi dan memberikan energi tambahan. 4. Apa hubungan untuk pelanggaran aturan berikut? Hubungkanlah pelanggaran dengan sanksi yang akan diterima. Meletakkan seragam kotor di sembarangan tempat. Dinasihati ibu. Terlambat mengembalikan buku perpustakaan. Membayar denda. Berjalan melewati tetangga dan tanpa mengatakan permisi. Dinasihati tetangga. Terlambat datang ke sekolah. Dinasihati guru. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan lagi tepuk tangan.
aturan di rumah berikut dengan kata pada kotak. A. Sebelum bermain dengan teman, kita harus izin kepada orang tua. B. Sampah di kamar sebaiknya dibuang ke tempat sampah. C. Saat dinasehati ayah, kita harus mendengarkannya. D. Handuk basah sebaiknya dijemur di luar rumah. Nomor 2. Berilah tanda centang untuk tanda tertib sekolah. Berilah tanda silang untuk yang bukan tanda tertib sekolah. A. Memakai seragam sekolah. Benar. B. Menjaga kebersihan kelas. Benar. Menghilangkan banyak perhiasan ke sekolah. Salah. Meminta izin guru kelas sebelum di kamar mandi. Benar. Nomor 3. Tulislah manfaat jika kita melaksanakan tata tertib ke sekolah berikut. A. Tiba di sekolah tepat waktu. Manfaatnya adalah menciptakan kedisiplinan, sikap tanggung jawab. B. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Manfaatnya adalah melatih disiplin, menjadi orang yang dapat dipercaya. C. Jajan di kantin pada jam istirahat. Manfaatnya adalah meningkatkan semangat dan konsentrasi dan memberikan energi tambahan. 4. Apa hubungan untuk pelanggaran aturan berikut? Hubungkanlah pelanggaran dan dengan sanksi yang akan diterima. Meletakkan seragam kotor di sembarang tempat. Dinasihati ibu. Terlambat mengembalikan buku perpustakaan. Membayar denda. Berjalan melewati tetangga tanpa mengatakan permisi. Dinasihati tetangga. Terlambat datang ke sekolah. Dinasihati guru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu untuk kelompok yang 3. Masih semangat untuk mendengarkan temannya? Mari. Ulangi lagi kita ice breaking biar lebih semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok siapa angkat tangan. Kelompoknya naiklah maju. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memiliki saya dipastikan masuk ke kelompok kami. Saya Leila, anggota kelompok saya Denitra, Sultan dan Arminia. 1. Setiap keluarga memiliki aturan, tetapi kalimat beri contoh aturan di rumah berikut dengan kata pada kotak. A. Sebelum bermain dengan teman, kita harus izin kepada orang tua. B. Sampah di kamar sebaiknya dibuang di tempat sampah. C. Saat dinasihati ayah, kita harus mendengarkannya. D. Handuk basah sebaiknya dijemur di luar rumah. 2. Berilah tanda centang untuk tata tertib sekolah. Berilah tanda silang untuk melakukan tata tertib sekolah. A. Memakai seragam sekolah, tanda centang. B. Menjaga kebersihan di kelas, tanda centang. Menggunakan pakaian perhiasan di sekolah, tanda silang. Meminta izin guru kelas sesuai kebiasaan mandi, tanda centang. 3. Tulislah manfaat jika kita melaksanakan tata tertib di sekolah berikut. A. Tiba di sekolah tepat waktu. Manfaatnya menciptakan kedisiplinan, sikap tanggung jawab. B. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
karena meningkatkan semangat dan konsentrasi dan memberikan energi tambahan. 4. Apa hubungan untuk pelanggaran aturan berikut? Tunjukkanlah pelanggaran dengan sanksi yang akan diterima. Meletakkan seragam kotor di sembarangan tempat dinasihati ibu. Terlambat mengembalikan buku perpustakaan membayar denda. Berjalan melewati tetangga tanpa menyatakan permisi. Menasihati tetangga. Terlambat datang ke sekolah menasihati guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekarang kelompok yang terakhir maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak, kewajiban, dan aturan. 1. Setiap keluarga memiliki aturan. Lengkapi kalimat berisi contoh aturan di rumah berikut dengan kata pada kotak. A. Sebelum bermain dengan teman, kita harus izin kepada orang tua. B. Sampah di kamar sebaiknya buang ke tempat sampah. C. Saat dinasihati ayah, kita harus mendengarkan. D. Rambut basah sebaiknya dijemur di luar rumah. 2. Berilah tanda tentang untuk sekolah. Berilah tanda silang untuk tujuan bukan tanda sekolah. A. Memakai seragam sekolah. Tidak. B. Menjaga kebersihan sekolah. Tidak. C. Menggunakan banyak perhiasan ke sekolah. Salah. D. Meminta izin guru kelas sebelum sekolah. 3. Tulislah manfaat jika kita melaksanakan tata tertib ke sekolah berikut. A. Tiba di sekolah tepat waktu. Manfaat menciptakan kedisiplinan dan sikap tanggung jawab. B. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Manfaat melatih disiplin dan menjadi orang yang dapat dipercaya. C. Belajar di kantin pada saat jam istirahat. Manfaat meningkatkan semangat dan konsentrasi dan memberikan energi tambahan. 4. Apa hubungan untuk pelanggaran aturan berikut? Hubungkanlah pelanggaran dengan sanksi yang akan diterima. Meletakkan seragam kotor di sembarang tempat. Dinasihati ibu. Terlambat mengembalikan buku perpustakaan, membayar denda. Berjalan melewati tetangga tanpa membayar permisi. Dinasihati tetangga. Terlambat datang ke sekolah. Dinasihati guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5 kelompok terakhir. Tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, Ibu Guru kasih apresiasi atau tepuk tangan yang meriah dulu untuk semua kelompok yang sudah berani maju atau berani tampil untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang hasil kerjanya dikumpulkan terlebih dahulu. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Semuanya senang? Apa yang bisa didapatkan atau kita simpulkan pembelajaran hari ini? Tidak membuli. Terus membahas tentang apa pembelajaran hari ini? Peraturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang ada di rumah, yang ada di sekolah dan lingkungan masyarakat. Dari ketiga aturan itu apa yang harus kita lakukan?
depan kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kita